DPR bisa dibubarkan atau rakyat yang harus bangkit? Apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan atau justru rakyat yang selama ini sedang dibubarkan akalnya? Kita sering dengar DPR disebut wakil rakyat, tapi coba tanya hati kecil kita. Mereka itu wakil rakyat atau wakil diri sendiri? Setelah peristiwa Soekarno membubarkan DPR tahun 1960, para politisi membuat undang-undang untuk mengunci supaya hal itu tidak bisa terulang lagi. DPR melindungi dirinya sendiri dengan pasal 7C UUD 1945. Lalu zaman Gus Dur, ketika beliau mencoba mengguncang sistem yang bobrok, apa yang terjadi? Bukan DPR yang bubar, tapi justru Gus Dur yang diimpeach. Gus Dur pernah berkata, nanti rakyat juga akan tahu siapa yang benar dan siapa yang mempermainkan bangsa ini. Dan ternyata, benar saja, hari ini rakyat semakin sadar. DPR yang harusnya jadi pengawal kepentingan rakyat, justru menjadi simbol kemewahan, gengsi, dan kekuasaan. Banyak dari mereka maju bukan karena kualitas, tapi karena uang dan koneksi. Jabatan menjadi tiket menuju kekayaan pribadi. Pertanyaannya, kalau rakyat disuruh bayar pajak terus sementara pejabat menikmati gaji, tunjangan, fasilitas mewah, apakah itu adil? Ketika negara defisit, kenapa yang ditekan justru rakyat kecil? Kenapa bukan pejabat yang duluan berkorban, potong gaji, pangkas fasilitas, bahkan menyerahkan kemewahan mereka demi negara? Jawabannya sederhana, karena mereka lebih mencintai kenyamanan pribadi ketimbang empati terhadap penderitaan rakyat. Dan inilah bukti bahwa banyak dari mereka tidak pantas disebut wakil rakyat. Jadi, apakah DPR bisa dibubarkan? Secara hukum, dengan adanya pasal 7C UUD 1945, sangat sulit. Karena mereka sudah membuat pagar agar kursi mereka tak terganggu. Tapi ingat, hukum dibuat manusia. Undang-undang lahir dari kesepakatan politik. Dan kalau rakyat bersatu, tidak ada pagar yang cukup kuat untuk menahan gelombang perubahan. DPR tidak akan bubar hanya karena satu presiden. Tapi DPR bisa bubar jika rakyat benar-benar bersatu, bersuara, dan menolak terus-menerus. Demo, tekanan politik, gerakan rakyat, bahkan jari-jari di sosial media, itu semua adalah senjata. Karena sejatinya kekuasaan tertinggi bukan di DPR, bukan di kursi empuk Senayan. Kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat. Kalau kita masih diam, mereka akan terus hidup nyaman di atas penderitaan kita. Tapi kalau kita bersatu, sejarah bisa ditulis ulang.